Melebar dia kepada Matt Halil. Yuan yang dituju. Satu. Sayang sekali. Pablo Rojas gagal memanfaatkan peluang emas. Saya pikir ini merupakan sebuah kerugian yang sangat besar di kubu Persebaya, di mana peluang tadi seharusnya 99% menjadi gol, tetapi yang terjadi hanya sayangnya yang 1% itu. Dan ini merupakan kerugian besar, di mana mereka seharusnya bisa memperbesar keunggulan. Ya, sangat-sangat luar biasa umpan yang diberikan oleh Juan Vallejos. Kita lihat. Ya, sambil menjatuhkan badan, memang dia tidak ada gangguan sama sekali. Tidak menabrak ya. Betul, dan ini mutlak harusnya terciptanya gol ketiga untuk Persebaya. Gagal peluang dari Persebaya Surabaya. Yuan. Memang operan sudulan dari Yuan itu memang sangat-sangat berbahaya. Dan inilah yang tidak dimiliki Pablo Rojas, seorang tandem yang bisa membuka atau memberikan berbagai Buang saja oleh Leo yang cukup taktis bermain di jantung pertahanan Persma. Pelanggaran. Jelas pelanggaran Uston. Terutama penampilan yang baik dari Leo, mengingat dia juga surat keluar atau izin untuk bermainnya baru keluar 1 jam sebelum pertandingan ini. Technical meeting saya pikir. Penyerangan. Salah umpan tapi Anang. Ya, sebenarnya di babak kedua ini kita lihat, Bung, pertandingan udah cukup lumayan menarik karena kedua tim cukup terbuka melakukan penyerangan-penyerangan. Kita juga mengharapkan bahwa kinerja dari wasit cukup membantu dalam pertandingan ini, karena kita mengharapkan pertandingan ini berjalan supaya enak ditonton ya. Pelanggaran Manado. Bazan. Stylish sekali penampilan dari Juan Pablo Bazan. Carrasco dan juga Leo berdiskusi dia dengan Adinaldo. Iya, sangat terlihat memang Adinaldo melakukan injakan tadi setelah menjatuhkan salah satu orang pemain. Ya, kita ulangnya, lihat. Iya. Iya, melakukan dia menjatuhkan injakan. Rodrigo. Dan sebuah balasan yang tampaknya yang dilakukan. Perawatan. Raymond bukan kembali pelanggaran. Dibuang saja bola, fair play. Ya, segala cara kita memang, Bung. Bukan hanya menggunakan kaki, injakan, bahkan menggunakan tangan, Bung, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Namun kembali wasit Ambarita tidak memberikan suatu peringatan. Bagaimana Raymond tadi melakukan Dua belah pihak, tidak begitu padunya permainan antara Bazan dengan Carrasco. ya kali ini bola kepada Bazan dan Ya. 2-2. Ya, pada akhirnya, Bung, kita lihat, Bung, baru saja kita membicarakan seorang Bazan yang kontribusinya tidak begitu baik pada sore hari ini. Dan dia menunjukkan itu, Bung. Kita lihat apabila dia mampu bergerak ke daerah kosong, inilah peluang yang dia dapat, Bung. Dan Juan Pablo Bazan merubah kedudukan menjadi 2-2. Persebaya Surabaya 2, Persma Manado 2, dan dalam tayangan lambat bagaimana Christian Carrasco memberikan umpan dan diselesaikan dengan sudulan yang begitu tenang. Apa yang terjadi dengan barisan pertahanan? Kita melihat, Bung, dari gerak ulang kita lihat Bazan berlari di antara 2 pemain dari Persebaya, dan ini sangat membuat seorang Bazan mampu mencetak gol. Kita lihat kedua pemain hanya terpaku, tidak ada satu pun yang memotong bola, Bung. Adinaldo juga terlambat menutup ruang, begitu juga dengan Bejo Sugiantoro. Dan praktis dengan terciptanya gol tadi, Bazan sejauh ini sudah mencetak 2 gol di Liga Indonesia. Juan Pablo Bazan menjawab. Manado. Ya, pelanggaran dan wasit Viator menuju titik putih. Tribun Fedayanto melakukan protes, menganggap apa yang dilakukan terhadap Arif bukanlah sebuah pelanggaran. Wasit Viator berdiskusi dengan Usman dan juga bagaimana dan tayangan lambat. Iya, saya lihat ini adalah memang tindakan bodoh yang dilakukan oleh Timur, Bung. Kita lihat memang Arif udah lebih dulu melakukan dorongan terhadap bola, namun Timur melakukan, ya kita lihat memang dia mengganggu gerak lari daripada Arif, dan ini mutlak ini gol. Saya pikir ini keputusan yang sangat tepat. Sebuah penalti diberikan oleh Viator. Wasit memimpin jalannya pertandingan ini untuk Persebaya Surabaya. Terdengar sayup-sayup teriakan bonek mania, Arif.
Saya pikir ini merupakan sebuah pukulan yang begitu hebat bagi kubu Persma, di mana 1 menit sebelumnya mereka baru saja menciptakan gol yang meningkatkan moral dari mental pemain-pemain mereka, dan sekarang terpaksa harus menyerahkan sebuah keadaan di mana mereka bisa tertinggal. Ya, ini adalah suatu Ya, peluang. penalti kali ini oleh Rojas. Rojas, gol! Kembali Rojas menggunakan topeng, merubah kedudukan menjadi 3-2 untuk Persebaya Bajul Ijo terhadap Persma Badai Biru Manado. Dengan 2 gol yang diciptakan oleh Rojas pada sore hari ini, saya pikir ini merupakan sebuah cerminan dari baiknya penampilan Rojas pada sore hari ini. Dan ini merupakan gol ke-11 yang dia ciptakan selama masa kompetisi. Ya, sangat berkelas, Bung. Cukup luar biasa, pikir dia cukup Begitu tenang. Ya, Dan placing yang sangat baik ke kiri gawang dari Joyce, membuat Joyce tidak mampu menahan karena sudah berada dalam off position. ya betul sekali. Namun saya lebih melihat bahwa kejadian sebelum penalti terjadi, saya pikir sesuatu keputusan sangat bodoh dilakukan oleh Trimo Fedayanto. Karena apa? Tim Persema baru saja mencetak gol dan mereka sedikit naik. Kali ini tidak offside Christian Carrasco. Masih Christian Carrasco. Berusaha untuk melewati 3 pemain. Terlihat para pemain Christian Carrasco, Leo melakukan protes terhadap wasit Viator. Tadi bagaimana Nugroho apa yang terjadi? Ya, sebenarnya memang terlihat ya, Nugroho sedikit menarik badan. Ya, ini kita lihat, ya ini ya. Disitulah tarikan terjadi, disinilah makanya pemain dari Sudah dilakukan oleh Kadar Usman. 1 tendangan masih jauh dari gawang Eki. Dan saya Belum merubah kedudukan. Dan saya pikir sepak pojok yang dilakukan oleh Kadar Usman tadi tidak begitu baik datangnya arah bola. Terlihat bahwa tidak mencapai pemain-pemain yang bergerombol. Arus Persebaya Surabaya. Sriwijaya semakin memperbesar keunggulan menjadi 5-0 atas Persiraja. Kembali Nugroho harus berduel melawan Carrasco. Ya, saya melihat dengan masuknya Nugroho, kelihatannya ada instruksi dari Suatman Imam untuk selalu menjaga gerak dari Carrasco. Ya, lagi-lagi Bung, kita lihat memang Nugroho, Bung, selalu melakukan pelanggaran terhadap Carrasco. Ya, ini dia Christian Carrasco. Begitu ketat aksi yang dilakukan oleh Nugroho untuk menutup ruang gerak dari Christian Carrasco. Kanan kembali. Rodrigo. Christian Carrasco. Christian Carrasco kali ini. Dan masih saja kita belum melihat pressing yang dilakukan oleh Persebaya pada saat mereka unggul di posisi 3-2 ini. Mereka tetap pemain-pemain Persema masih terus bisa memberikan umpan seperti yang kita lihat ini, di mana Carrasco hampir saja bisa Ya, yang cukup. diberikan umpan oleh Rodrigo Caceres tadi. Ya, Caceres cukup pintar, Bung, ya. Kita lihat dia mencip itu bola. Para pemain Persma. Juan Pablo bukan pelanggaran, disapu saja oleh Raymond. Walaupun tadi terlihat, Bung, bahwa Persma sudah mulai melakukan berbagai penekanan dengan umpan dari kaki ke kaki yang cukup taktis Bagaimana Juan Pablo kali ini yang dikawal. yang kita lihat tadi. Pablo, satu aksi kembali dari Pablo. Pelanggaran dilakukan oleh Faruk terhadap Pablo Rojas. Ya, kembali tindakan provokasi yang dilakukan oleh Pablo cukup berhasil, Bung. Kita lihat Faruk sedikit emosi, ya, mengganjal. Dan sebetulnya normalnya pelanggaran seperti ini layak untuk mendapat hukuman kartu. Marwal. Pelanggaran. Rudy. Marwal Iskandar. Pemain pekerja keras.
seorang destroyer dan juga seorang breaker di lapangan tengah Persebaya. Ya, kelihatan dorongan dari Rudy. Christian Carrasco, bukan pelanggaran. Oh, saya pikir cukup terlihat jelas bahwa Reynold Titters tadi mengganjal kaki dari Carrasco mengenai kakinya. Ya, kondisi